Yang pertama, masa pemerintahan Orde Lama merujuk pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang ditandai dengan sistem demokrasi liberal sejak tahun 1949 hingga tahun 1956. Kemudian beralih ke demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1965. Yang kedua, masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan stabilitas politik yang kuat dengan pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang ketiga, masa pemerintahan transisi ditandai dengan perubahan politik yang sangat signifikan setelah runtuhnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Yang keempat, masa pemerintahan reformasi ditandai dengan dinamika politik yang penuh gejolak di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Dalam garis besar haluan negara atau GHBN dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, produk domestik bruto, dan pendapatan nasional. Dikarenakan penduduk dalam suatu negara terus bertambah, otomatis kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, sehingga hal ini bisa didapat lewat peningkatan output agregat seperti barang dan jasa atau produk domestik bruto setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi, metode perhitungan dan teori. Menurut metode perhitungan, metode ekonomi bisa dilihat dalam nilai absolut dan nilai relatif atau presentase. Sedangkan dalam teori umum, pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregat atau AD dan sisi penawaran agregat atau AS. Pertumbuhan ekonomi sejak Repolitas I. Kondisi pembangunan ekonomi Indonesia sejak Repolitas I pada tahun 1969 hingga krisis ekonomi terjadi akhir tahun 1997 per awal tahun 1998. Dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang sangat spektakuler, paling tidak pada tingkat makro atau agregat. Faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dikelompokkan ke dalam faktor internal seperti ekonomi dan non-ekonomi, dengan faktor eksternal yang didominasi oleh faktor ekonomi seperti perdagangan internasional. Perubahan struktur ekonomi. Dari istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan dapat diidentifikasi sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Yang pertama, konsep dan definisi. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, sedangkan kemiskinan absolut merupakan derajat kemiskinan yang dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Yang kedua, pertumbuhan kesenjangan dan kemiskinan. Terdapat hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan. Dalam hipotesis Kuznets menyatakan bahwa dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan cenderung meningkat karena sektor industri berkembang lebih cepat dibanding dengan sektor pertanian. Hal tersebut akan menciptakan perbedaan pendapatan yang sangat signifikan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, terdapat juga hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Dalam sebuah persamaan, elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan adalah suatu komponen kunci perbedaan antara efek bruto atau ketimpangan konstan dan efek neto, serta pertumbuhan terhadap kemiskinan. Yang ketiga, beberapa indikator kesenjangan dan kemiskinan. Indikator kesenjangan dan kemiskinan digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan serta tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Yang keempat, penemuan empiris. Distribusi pendapatan.
Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dari BPS. Kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar. Yang kelima, faktor-faktor penyebab kemiskinan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya yaitu yang pertama, tingkat dan laju pertumbuhan output atau produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, tingkat upah neto. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan, serta masih banyak lagi. Selanjutnya, kebijakan anti kemiskinan, strategi dan intervensinya. Ada 3 pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, pembangunan sosial. Yang pertama, perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Sektor industri manufaktur di banyak negara berkembang atau LDCs memang mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dalam 3 dekade belakangan. Pertumbuhan output yang tinggi di manufaktur disebabkan terutama oleh permintaan eksternal yang cukup kuat. Yang kedua, permasalahan dalam industri manufaktur. Dalam kasus Indonesia, UNIDO 2000 dalam studinya mengelompokkan masalah-masalah yang dihadapi industri manufaktur nasional ke dalam 2 kategori, yaitu kelemahan yang bersifat struktural serta kelemahan yang bersifat organisasi. Yang ketiga, strategi pembangunan sektor industri. Dalam melaksanakan industrialisasi, dilaksanakan strategi substitusi impor yang lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik. Yang pertama, peranan sektor pertanian. Kerangka analisisnya, analisis klasik dari Kuznets 1964, pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial. Yang kedua, faktor pertanian di Indonesia. Sejak awal dekade 1970-an, sektor pertanian di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, dimulai dengan keberhasilan revolusi hijau yang meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga, nilai tukar petani. Nilai tukar petani di Indonesia berbeda-beda menurut setiap wilayah atau provinsi. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan inflasi, sistem distribusi pupuk, dan input-input pertanian lainnya, serta perbedaan titik equilibrium pasar untuk komoditas-komoditas pertanian. Yang keempat, investasi di sektor pertanian. Faktor terpenting yang sangat menentukan investasi di sektor pertanian bukan hanya laju pertumbuhan output, melainkan juga tingkat daya saing global. Terakhir, keterkaitan pertanian dan industri manufaktur. Ada beberapa alasan kenapa sektor pertanian yang kuat sangat esensial dalam proses industrialisasi di negara seperti Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin. Yang kedua, dari sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan real per kapita di sektor tersebut juga tinggi. Yang ketiga, dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri. Yang pertama, teori perdagangan internasional. Teori tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yakni teori klasik dan teori modern. Yang kedua, perkembangan ekspor di Indonesia. Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam strategi pengembangan ekspornya jika laju pertumbuhan ekspornya rata-rata per tahun tinggi. Yang ketiga, tingkat daya saing. Tingkat daya saing komoditas ekspor suatu negara atau industri dapat dianalisis dengan berbagai macam metode atau dapat diukur dengan sejumlah indikator. Yang pertama, neraca pembayaran. Selain perkembangan ekspor dan impor, barang dan jasa, perkembangan saldo neraca lalu lintas modal juga sangat berpengaruh terhadap neraca pembayaran, yaitu Balance of Payment atau BOP. BOP adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional, termasuk perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya. Yang kedua, arus modal masuk. Seperti halnya perdagangan internasional, arus modal atau investasi internasional juga mempunyai manfaat bagi negara pengekspor maupun negara pengimpor. Yang ketiga, utang luar negeri.
Tingginya utang luar negeri dari banyak LDCs disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, yaitu seperti defisit transaksi berjalan, kebutuhan dana untuk investasi yang melebihi jumlah dana yang tersedia dalam suatu negara, lalu tingkat inflasi yang tinggi, dan struktural inefficiencies di dalam perekonomian. Yang pertama, Undang-Undang Otonomi Daerah. Adanya suatu krisis ekonomi dan gerakan disintegrasi di masa lengsernya Soeharto akhirnya memunculkan dua undang-undang yang memberikan keleluasaan pada daerah. Yang kedua, simulasi alokasi dana dan alokasi umum. Sebelum Undang-Undang Nomor 25 muncul, dana seperti subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan diatur dalam TAP MPR Nomor XP tahun 1998, Pasal 4, yakni didasarkan pada faktor-faktor potensi daerah, luas wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan juga tingkat pendapatan masyarakat daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, dampak alokasi dana, alokasi umum, dan dana bagi hasil sumber daya alam pada pemerataan. Yang keempat, peluang dan tantangan bisnis di daerah. Menurut Kala 1999, dengan diberlakukannya otonomi daerah secara umum, pengusaha di daerah akan memiliki peluang seperti yang pertama, dapat bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah. Yang kedua, tata niaga nasional pastinya tidak akan ada lagi. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi persaingan dengan pengusaha besar dengan lebih cepat. Dan yang keempat, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya, serta kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing. Yang pertama, pembangunan ekonomi regional. Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis development BAP antar provinsi. Di antaranya adalah PDRB, konsumsi rumah tangga per kapita, Human Development Index, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan, dan struktur fiskal. Yang kedua, faktor-faktor penyebab ketimpangan. Faktor utama dari penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi di Indonesia diuraikan dalam kegiatan seperti yang pertama, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, lalu yang kedua, alokasi investasi, yang ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, yang keempat, perbedaan sumber daya alam antar provinsi, dan yang kelima, perbedaan kondisi demografis antar wilayah, serta yang keenam, kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Pembahasan ketiga, kasus pembangunan Indonesia bagian timur. Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan Orde Baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional pada tingkat makro, laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun cukup tinggi. Pembahasan yang keempat, teori dan model analisis pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, teori pembangunan ekonomi daerah. Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antar daerah. Yang umum digunakan adalah teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industri. Yang kedua, model analisis pembangunan ekonomi daerah. Ada beberapa metode umum digunakan untuk menganalisis posisi relatif ekonomi suatu daerah, diantaranya yaitu metode analisis shift set atau SS, location questions, angka pengganda pendapatan, analisis input-output, dan model pertumbuhan Harold Domar.